nggak ada uangnya kayaknya persoalan nggak akan selesai. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. I don't want love, no. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Good morning Bekasi Citizen, semangat pagi bersama saya Ferry Fadli selaku host Pungkar KPKNL Bekasi, ngobrol bareng di kantor KPKNL Bekasi. Sebagai informasi, podcast ini merupakan program agen perubahan yang berharap kita bisa memberikan informasi dan juga menyebarkan inspirasi kepada insan Bekasi Citizen semua dari para narasumber pegawai di KPKNL Bekasi ini. Baik, pada episode perdana ini kita telah kedatangan tamu istimewa yaitu salah seorang kepala seksi, Ibu Linda Susanti, kepala seksi Kepatuhan Internal KPKNL Bekasi. Selamat pagi Bu Linda. Pagi Mas Ferry. Gimana, apa kabarnya nih Bu? Harus baik dong dan sehat ya, karena kita tahu kondisi seperti ini yang utama itu adalah kesehatan. Ya? Kesehatan, iya. Dan saya lihat juga KPKNL Bekasi menerapkan protokol kesehatan ya Bu ya. Pasti dong. Dari mulai masuk kita dites suhu, ya, terus juga suruh cuci tangan, pakai masker. Betul. Tapi ada satu yang menarik nih Bu, ketika kita masuk ke kantor KPKNL Bekasi gitu kan, di atas pintu masuknya ada pelang. Ya. Jadi tulisannya itu Anda memasuki zona integritas menuju WBK WBBM. Nah mungkin dari situ saya ingin menanyakan nih ke Bu Linda, sebenarnya WBK WBBM itu makhluk apa gitu ya? Mungkin jadi biar kita bisa tahu, mungkin bisa langsung dijelasin. Oke Mas Ferry, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Ferry, mungkin saya cerita sedikit ya, bahwa isu pelayanan publik itu sebenarnya adalah adanya pelayanan yang lama berbelit-belit gitu. Terus kalau nggak ada uangnya kayaknya persoalan nggak akan selesai. Jadi intinya kalau bisa diperlama kenapa dipercepat gitu ya. Nah, Iya. mungkin beranjak dari situ, kemudian ada reformasi birokrasi sehingga ya itulah program adanya pembangunan zona integritas. Pembangunan zona integritas. Oke. Jadi zona integritas itu sendiri adalah predikat nih yang diberikan kepada kementerian, lembaga atau pemerintahan, instansi pemerintah dalam hal ini yang mempunyai komitmen gitu ya. Jadi berkomitmen untuk apa? Nah, untuk memberikan arah pelayanan yang lebih baik gitu. Jadi melalui apa? Melalui upaya-upaya pencegahan korupsi, kemudian reformasi birokrasi dan pelayanan yang lebih baik itu. Nah, kemudian juga ada WBK, terus ada WBBM. Iya, apa itu bedanya? Ya. Nah, jadi ini sebenarnya prosesnya sama. Proses untuk WBK dan WBBM itu sama. Jadi melalui tahapan-tahapan yang sama. Tapi untuk WBBM kita harus WBK dulu. Ya, karena memang ada kriteria ya. Jadi kalau untuk WBK itu ada total nilai nih yang harus kita penuhi. Itu kalau sekarang kan ada Permenpan yang terbaru ya, nomor 10 tahun 2010 untuk kalau nilai total nilai WBK itu 75, sedangkan untuk WBBM itu total nilai yang harus kita peroleh itu 85. Oke. Jadi nggak bisa langsung loncat ke WBBM gitu ya Bu ya? Nggak bisa. Jadi harus WBK dulu baru bisa WBBM. Dan itu per tahun atau bisa? Jadi harus ikut dulu nih, jadi biasanya itu per tahun. Jadi per tahun itu akan ada yang diusulkan untuk WBK. Jadi setelah lolos WBK, tahun berikutnya baru kita bisa ikut WBBM. Itu Mas Ferry. Oke. Nah kalau di Kementerian Keuangan sendiri gitu Bu, proses menuju zona integritas WBK WBBM itu seperti apa gitu? Oke ya. Jadi Mas Ferry, keterlibatan Kementerian Keuangan itu udah cukup lama ya. Udah cukup lama. Dari 2013. Jadi kalau kita lihat datanya, kita itu dari 2013 itu udah ikut di dalam penilaian ini. Penilaiannya. Jadi dari 2013 sampai dengan 2019 itu Kementerian Keuangan aja udah mengikuti untuk WBK itu 208 unit, kemudian untuk WBBM itu kita udah 23 unit capaian kita, dan di tahun ini 2020 kita udah mengusulkan 280 unit untuk mengikuti penilaian. Nah, jadi di Kementerian Keuangan itu sendiri udah didukung juga ini dengan
keputusan Menteri Keuangan bahwa kita ada proses penilaian. Yeah. Jadi yang kita ikuti tahapannya itu penilaian pertama itu adalah kita self assessment dulu. Dari unit kerja menilai sendiri, kemudian tingkat kanwil, nah selanjutnya tingkat eselon 1-nya, kemudian tingkat kementerian. Nah nanti kalau tingkat kementerian kita udah lolos, baru nanti diusulkan ke tingkat penilaian nasional. Ya. Dalam hal ini diinisiasi oleh dinilai oleh Menpan RB itu ya. Menpan untuk tingkat. Siap. Tapi kalau misalnya kita boleh cerita gitu ya Bu ya, kan di Kementerian Keuangan itu kita sudah punya nilai-nilai Kementerian Keuangan. Ya, betul. Kalau nggak salah ada 5 ya, iya. Integritas, profesional, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan gitu kan. Saya pikir dengan adanya nilai ini kita sudah bisa lah misalnya untuk tidak melakukan korupsi lagi gitu kan, dan melakukan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa kita gitu kan. Nah kenapa sih kita masih harus ikut-ikutan? Iya betul, kenapa itu? Mungkin bisa cerita gitu Bu. Oke. Jadi gini Mas Ferry, Kementerian Keuangan itu udah punya modal yang cukup baik ya kalau menurut saya. Udah punya nilai-nilai kementerian, udah punya budaya kerja yang baik, tapi kan ini kan harus diimplementasikan seperti apa gitu ya. Nah, untuk kita mencapai itu kan kita harus ada penilaian. Ada penilaian. Iya. Okay. Kan harus dinilai dong, ada instansi yang menilai dong. Kalau kamu tuh dinyatakan ini kantor ini udah baik gitu, integritasnya terjaga gitu. Tapi kan nggak bisa disebut begitu aja ya. Nah, melalui pembangunan zona integritas WBK WBBM inilah kita menunjukkan bahwa kita mampu dengan kriteria yang telah ditetapkan tadi untuk menjadi WBK dan WBBM ini, dan kita udah punya modal itu tadi, nilai-nilai Kementerian dan Keuangan, budaya kerja yang baik. Oke, jadi bukan hanya sekedar formalitas saja gitu ya Bu. Betul. Jadi memang kita harus menerapkan juga gitu kan. Oke, dan tadi saya googling juga gitu Bu, kalau misalnya kita beralih ke proses di KPK Kendal Bekasi gitu kan. Ya. Nah di sini KPK Kendal Bekasi tahun 2018 itu kan sudah WBK ya Bu. Betul. Terus tahun 2019 sayangnya WBBM-nya tidak belum lolos ya. belum lolos ya. Belum lolos iya betul. Jadi tahun 2020 kita ikut lagi gitu. Alhamdulillah ini lulus di tingkat kementerian. Oh sekarang udah lulus. Oke. Jadi mungkin bisa cerita mungkin Bu, kenapa sih di tahun 2019 itu kita bisa gagal ya. Langkah-langkah apa gitu kan ya untuk biar dapetin lagi nih. Betul Mas Ferry, kita belajar nih ya, belajar dari yang sudah lalu, kemudian juga kita melakukan evaluasi ya terhadap apa yang sudah kita lakukan. Memang untuk menjadi WBBM ini kita harus punya sesuatu yang lebih. Apa sih yang membedakan setelah kita WBK itu kita harus meningkatkan lagi. Apa yang membedakan kita dengan WBK ini? Nah di 2019 itu memang kebetulan kita ada pergantian pimpinan dan beberapa seksi juga ada pergantian itu. Nah mungkin itu yang kita rasakan, komitmen itu harus dibangun kembali supaya itu menciptakan suatu lingkungan yang baik sehingga kita dapat lagi mengikuti ini ya. Mungkin itu yang kekurangan kita. Ya, di samping itu juga mungkin ada beberapa dari inovasi yang sebenarnya udah baik, tapi menurut tim penilaian itu kurang berdampak. Masih kurang berdampak kepada pengguna layanannya. Untuk itu makanya kita lakukan evaluasi, kita perbaiki masukan-masukan dari tim penilaian nasional, kita implementasi, kemudian kita evaluasi, kita lakukan perbaikan dan pengembangan. Jadi memang terkait itu ya Bu ya. Terus strategi-strateginya nih, lebih konkretnya nih di tahun 2020 kan supaya kita jangan sampai gitu kan. Gimana Bu? Veteran 2 kali cukup sekali saja. Strateginya gitu Bu. Yang pertama itu komitmen nomor 1. Komitmen. Komitmen itu harus dibangun dari pimpinan sampai ke bawah. Jadi nggak di atas saja ya, semua harus mempunyai niat yang sama, di bahwa kita ingin meraih ini.
Melalui apa? Melalui program-program yang udah kita buat. Jadi program kerja yang kita buat pun dan program perubahan kita juga udah menunjuk nih ada 7 nih agen perubahan nih untuk mendukung kinerja kita dalam mencapai WBBM ini ya. Sampai 7 ya Bu? 7, ada 7 sampai 7. Nanti bisa kita jelasin ya Mas. Okay. Apa aja sih ya? Apa saja? Iya, 7 program itu supaya apa? Meningkatkan kinerja kita dalam apa itu dalam bekerja, dan itu juga harapannya kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik tadi kepada pengguna jasa kepada kita. penggunanya Ya, jadi memang komitmen nomor 1, kemudian keterlibatan semua pihak di dalam instansi ini ya untuk mendukung itu, kemudian juga menciptakan budaya kerja yang baik melalui agen-agen perubahan tadi. Perubahan jadi, itu ya betul. Dan perubahan kemudian terus kita juga fokus kepada inovasi apa sih yang berdampak untuk stakeholder kita. Seperti itu Mas. Oke, bicara inovasi nih Bu ya. Kalau kita lihat gitu kan, KPK Kenal Bekasi ini ya? gudangnya menelurkan inovasi. Cuman memang kalau kita lihat catatan 2019 itu katanya inovasi itu juga masih menjadi catatan bagi tim gitu. Nah, kira-kira inovasi andalan di tahun 2020 nih apa nih Bu di KPK Bekasi untuk menjawab tantangan dari tim penilai tim penilai nasional ya. Iya, nasional itu. Ya, betul. Jadi mungkin ini juga bisa dijadikan buat kantor-kantor lain nih Kantor-kantor yang lain, ingin iya. mengikuti pembangunan ZI menuju WBK ini, bahwa salah satu yang terpenting itu juga adanya inovasi. Jadi inovasi ini sebenarnya adalah sesuatu cara baru apa yang bisa kita berikan sehingga pekerjaan kita menjadi lebih mudah, dan itu juga berdampak nih kepada pengguna layanan jasa kita ya terutama ya. Nah, jadi bisa bocorin ya sedikit ya Mas Ferry ya. Gimana? Memang banyak nih inovasi ya? yang udah kita telurkan, tapi ini saya bocorin ada 4. Ada 4, oke. Ada 4 inovasi dari KPKNL Bekasi. KPKNL Bekasi. Yang pertama nih si belang. Si belang. Apa sih si belang apa ya? itu Bu? Kucing atau? Si belang ini sistem informasi bendahara penerimaan dan lelang. Jadi ini dari 2018 udah kita gunakan. Dan jangan ini ya Mas Ferry, ini udah menjadi prestasi. Jadi di tahun 2019 kita udah ikutkan di kompetisi inovasi di Kementerian Keuangan. Dan Juara Bu. Top 12. Top 12. Ya. Oke, udah bagus. Cukup berbangga ya. Cukup berbangga ya. Ya, dan ini juga aplikasi ini udah coba kita untuk direplikasi ya. Sementara masih di lingkungan Kanwil Jawa Barat. Oh, Kanwil Jawa Barat. Oke. Kemarin juga KPKNL Malang juga sempat ikut beberapa kali, 2 kali ya 3 kali kita melakukan BIMTEK. Untuk BIMTEK-nya. Untuk mereka replikasi dari inovasi itu. Yang pertama Bu ya. Si belang udah bagus banget Ibu yang pertama, yang kedua. Oke, yang kedua apa lagi dia? Yang kedua itu adalah dashboard SIMQ. Dashboard SIMQ. Apa itu lagi itu? Itu sistem informasi manajemen kinerja utama. Kinerja utama, oke. Nah, sebagaimana kita maklumi bahwa Kementerian Keuangan itu dalam menetapkan target-targetnya udah pakai kontrak kinerja. Nah, itu ada namanya ditetapkan IKU-nya, kontrak kinerja, jadi ada indikator kinerja utama. Nah, ini melalui SIMQ ini itu kita punya suatu gambaran pencapaiannya, membantu ya istilahnya tools buat pimpinan untuk bisa memonitor. Jadi ini real time ya, kita update-nya itu seminggu sekali. Jadi kita update setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita update sehingga pimpinan tahu bahwa ini capaian kinerja utamanya udah sampai mana sih gitu. Nah, jadi itu yang SIMQ ya. Kemudian nanti setiap hari Seninnya lagi tuh kita evaluasi melalui apa? Melalui kegiatan model namanya. Modelnya, evaluation. Oh, bukan model. Model pempek lo ya. Yeah. Nah, jadi itu nanti dievaluasi apa sih upaya-upaya kita, hambatan-hambatan kita dan upaya kita untuk mencapai kinerja itu atau optimal. Okay. Kan kalau kinerja kita baik tentu dampaknya juga kepada pengguna jasa kita juga kan. Iya, betul. Yang terakhir belum.
Oh, Kan belum. ada 4. Oh iya. Baru 2 ya. Iya betul. Terus yang ketiga nih. Yang ketiga ada namanya Alaska. Alaska. Apalagi ya? Alaska itu kayak apa ya? Aplikasi pasca Aplikasi lelang. pasca lelang. Oke, apa Nah, lagi? Ini sangat bermanfaat sekali. Jadi Alaska ini apalagi di masa kita new normal ini ya. New normal ini. Karena apa? Karena melalui Alaska ini ini ada 4 nih layanan nih. Pemberian kutipan di salah lelang, Kutipan di salah lelang. pemberian kwitansi, validasi SSP, Oke. sama form BPHTB. Oh. Nah, jadi pemohon nggak perlu datang ke kantor. datang dulu untuk menyerahkan syarat-syaratnya. Jadi kalau yang dulu kan harus datang nih, Iya. syaratnya apa, diverifikasi, kemudian kita proses dulu, udah besok baru dia datang lagi. Iya, gitu. betul, Kalau lama ini nggak ya, Bu. perlu. Nah, jadi mereka cukup menginput di aplikasi ini aja, kemudian dilakukan verifikasi Oke. oleh kita. Nah, setelah selesai, nanti kita infokan kepada mereka, ini udah selesai, silakan datang. Oh, jadi Nah, mereka terbantu ya. jadi mereka datang itu udah tinggal ambil aja, nggak perlu lama-lama lagi. Jadi memberikan kepastian waktu, Oke. kemudian juga cepat, dan pada masa ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Yang terakhir Bu, mungkin disebutkan saja apa? Oh, ini yang paling penting. Yang paling ini penting. adalah WA Care. WA Care. Jadi itu merupakan kepedulian kita kepada pengguna jasa kita. WhatsApp ya Bu ya. WhatsApp. WhatsApp, Jadi oke. ini intinya ada 2. Pertama memberikan informasi layanan, kemudian pengaduan. Pengaduan. Melalui Oke. WA. Melalui Jadi WA. ini, WA. Oke. Siap Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih karena waktu juga gitu kan. Kalau misalnya kita berandai-andai gitu ya Bu ya. Nah, tahun ini berapa persen sih tingkat keyakinan kita untuk mendapatkan predikat WBBM itu Bu? Wah. Berapa persen ya? Berapa persen ya? Aduh, oke. Gini Mas Ferry, kalau Iya. kita melihat perjalanan kita, proses kita melaksanakan ini, ya melihat komitmen dari semua jajaran di KPKN Bekasi, juga lihat prosesnya, kemudian kontribusi dari teman-teman, peran masing-masing itu di dalam tim. Saya punya keyakinan ya, sebagai kebetulan saya koordinatornya ya. Koordinatornya betul Bu. Punya keyakinan insya Allah nih tahun ini layaklah KPKN Layak. Bekasi mendapatkan predikat. Jadi 100% ya Bu. Ya kalau bisa dibilang 99% lah ya. Mas 99%, Ferry, ya. oke. Kalau ini ya. Oke siap, terima Oke. kasih Bu. Oke, Bekasi Citizen dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan singkat kita ya, tapi semoga bisa memberikan insight ataupun gambaran tentang bagaimana proses KPKNL Bekasi menuju WBK dan WBBM ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Linda Sama-sama, untuk bisa Mas Ferry. hadir bersama kami. Ya. Dan terus memberi, terus menginspirasi ya Bu ya. Iya, Oke, siap. saya Ferry Fadli. Saya Linda Susanti. Salam sehat, tetap semangat. Bye bye.